Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, seperti biasa ya sebelumnya saya ucapin terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan saya harap juga buat teman-teman yang lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi kali ini tuh request ya dari menti-menti saya yang masih kuliah ya. Sebenarnya tuh dari kemarin memang lagi belum mood gitu loh mau bikin yang bentuknya tutorial coding gitu kan, tapi karena ini urgent ya udahlah, tiba-tiba moodnya juga datang, sekarang kita bikin. Nah, yang mau dibahas apa? Jadi yang bakal dibahas kali ini tuh gimana sih misalnya ada transaksi kayak misalnya kita lagi pesen apa ya, tiket gitu, tiket kereta atau apa gitu dari e-commerce itu kan. Terus ketika transaksi itu belum dibayar-bayar, terus ada dalam jangka waktu tertentu dia bakal dibatalin gitu, kena auto cancel gitu kan. Nah, gimana caranya supaya transaksi yang nggak dibayar dalam waktu tertentu itu langsung bisa dibatalin otomatis? Di sini kita bakal bikin pakai cara yang cukup simpel, yaitu kita pakai Redis TTL gitu. Jadi kita di video ini bakal bahas implementasi auto cancel nanti ya buat reservasi ataupun pembelian yang pending itu kan. Jadi solusi simpel, cepat dan efisien buat back end teman-teman semua. Oke, biar gak banyak cincong, langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, buat yang belum tahu apa itu TTL, ya kalau yang udah tahu ya udahlah ya. Kalau yang belum tahu ini kita belajar. TTL itu sih singkatan dari time to live ya. Jadi dia itu adalah batas waktu atau masa berlaku lah suatu data sebelum dianggap kadaluarsa terus dihapus atau nggak dipakai lagi seperti itu. Nah, TTL ini tuh sering dipakai dalam berbagai sistem ya. Misalnya kayak database sama caching gitu ya. Misalnya ada Redis, Memcache gitu kan. MongoDB juga ada tuh kan. Nah, TTL ini dipakai buat menentukan berapa lama suatu data itu bakal persisten gitu, bakal disimpan di situ sebelum dihapus secara otomatis seperti itu. Contohnya misalnya kita nyimpen sesi login bisa seperti itu. Terus di networking juga ada, misalnya di DNS, paket data dan lain gitu kan. Di sini kalau TTL dalam DNS itu nentuin berapa lama suatu record DNS itu bisa di cache sama resolver gitu ya sebelum kita perlu refresh seperti itu. Terus kalau dalam paket data itu misalnya di IP gitu ya, TTL ini nentuin berapa banyak hop lah, istilahnya berapa banyak hop yang boleh dilalui sebelum paketnya itu dibuang seperti itu. Terus ya tentunya di messaging dan queue juga ya. Jadi ini digunakan buat ngatur waktu kadaluarsa suatu pesan dalam si queue tadi ya, misalnya di RabbitMQ kayak gitu. Jadi kalau nggak apa ya nggak diproses dalam waktu tertentu ya pesan itu bakal dihapus seperti itu. Nah, dalam konteks yang kita bakal bikin ini kan kita pakai Redis nanti. Jadi TTL itu dipakai buat nyimpan data bookingnya gitu. Sementara dia itu belum dibayar, belum konfirmasi pembayaran gitu kan. Nah, ini bakal otomatis dihapus nantinya gitu setelah waktu tertentu. Dia sih seperti itu. Nah, kalau alurnya kayak gimana? Jadi kan alurnya tentunya bakal mulai dari pesan anu dulu ya. Misalnya di sini nanti saya bakal contohin tuh kayak misalnya kita pesan tiket pesawat gitu. Jadi kan kita pesan kursi gitu kan, udah create booking kursinya. Terus nanti bakal dicek dulu detail apa? Ada pengecekan detail bookingnya seperti berdasarkan kode. Terus baru nanti ada proses pembatalannya gitu kan. Ada proses locking juga buat si kursinya itu supaya nggak kena double booking. Ya intinya bakal make Redis PubSub tadi buat sinkronisasi ke si prosesnya itu seperti itu. Nah, mekanisme PubSub pada scheduler yang kita pakai buat menghapus datanya itu untuk mengcancel si bookingnya itu berdasarkan Redis TTL. Jadi kayak gini kira-kira ya. Jadi kalau ada booking baru, nanti kan si sistem ini bakal nyimpen key di Redis dengan TTL berapa lama gitu kan. Nah, nanti di
Sini sih saya bakal pakai 1 menit aja ya. Kenapa? Ya biar nggak lama nanti kita nunggunya gitu kan. Kalau 10 menit lama kali nunggunya gitu kan. Jadi nanti saya bakal pakai auto cancel itu kalau udah lewat 1 menit kayak gitu. Nah, nanti baru di situ kita taruh key-nya tadi berdasarkan apalah yang bisa merujuk ke si booking. Misalnya sih nanti kita pakai booking ID gitu kan, terus TTL dari kasih 1 menit. Yang nanti itu kalau dalam waktu ini booking itu nggak dibayar ya berarti dia bakal dihapus prosesnya itu seiring dengan si apa namanya si Redis itu menghapus data yang udah expired TTL-nya seperti itu. Nah, baru nanti ada worker kan tadi saya bilang ada PubSub sih kan. Jadi nanti worker ini bakal listen event dari si Redis seperti itu. Jadi waktu dia ada yang expired ya nanti dia bakal ngasih pemberitahuan ke event channelnya expirednya itu tadi gitu ya supaya nanti dia bisa tahu terus nanti dia ngecek key itu ada enggak kalau ada key itu dikirimin ke database ini ke database bakal nggak cancel proses booking yang belum dibayar-bayar tadi berdasarkan key itu tadi intinya sih seperti itu jadi biar gak baik cincong kita langsung aja masuk ke kodenya. Ya, jadi sih di sini saya udah bikin beberapa table ya. Ya, dilihat yang penting-penting aja nih ya. Jadi sini udah ada bookings, booking detail, terus ada sheets, ada vendor. Yang lain ini nggak usah dilihat karena ini buat contoh-contoh yang lain di video-video saya yang lain gitu. Nah, ini kira-kira kayak gini ya. Jadi tuh nanti kita nggak bikin API buat masukin data vendor sama data kursinya gitu. Kita langsung ke proses bookingnya aja. Jadi kita lihat data yang mau di booking ya dari database aja lah ya, biar biar cepat gitu loh, biar simple. Nah, ini misalnya ini ya. Ini ada data-data yang dari tadi saya udah pakai, jadi udah turun ke bawah. Nah, jadi misalnya ada Garuda Indonesia gitu kan, terus nomor kursi ID-nya segini, terusnya ada nomor kursinya gitu kan, jurusannya Jakarta Jogja gitu misalnya. Ini kebetulan saya bikinnya jurusannya Jakarta Jogja semua, nggak apa-apa lah ya buat contoh doang. Terus ini harganya gitu. Nah, kira-kira di code itu nanti gimana? Ini kita saya bakal jelasin kodenya dulu. Oke, jadi pertama tuh teman-teman ketika nanti mau bikin untuk event yang bisa diterima sama Redis TTL tuh jadi diaktifin dulu untuk event PubSub-nya. Jadi aktifinnya salah satu caranya di sini pas kita bikin pakai Docker Compose YAML bisa. Kalau mau pakai cara lain boleh juga, tinggal explore aja, ada pakai Redis CLI bisa gitu kan. Jadi sini saya bikin ini nih si notify key space event gitu untuk yang expired seperti itu. Jadi nanti dia bakal ada event ketika ada TTL yang expired di si Redisnya gitu. Jadi nanti Redisnya tuh jalan di Docker. Nah, ini kalau saya Redisnya udah saya nyalain dari tadi ya. Terus nanti itu gimana? Nanti itu bakal seperti ini. Jadi kan kita mulai dari proses si booking ya. Ini dari repositorinya dulu kan. Nah, ini karena ini juga nggak pakai apa namanya autentikasi gitu kan. Jadi anggap aja nih guest booking gitu kan. Kadang ada tuh kalau kita bisa apa tuh pesan atau beli dari marketplace atau dari apa namanya itu kayak tiket.com gitu kan. Kalau kita nggak jadi apa namanya nggak jadi user itu kan kita sebagai guest user gitu kan. Jadi anggap aja ini pakai guest user itu kan. Jadi di sini tuh udah ada kodenya terus saya komen-komen juga kalau teman-teman mau baca. Jadi ntar kalau ada yang mau projectnya ini ntar komen aja ya mau gitu. Karena kan saya udah ada banyak project yang lain. Siapa tahu ngelihat yang udah ada di GitHub itu terus ngelihat contoh ini di video merasa udah cukup gitu kan nanti bisa bikin sendiri ya nggak apa-apa juga bagus banget gitu kan. Cuma kalau misalnya ada yang mau contohnya mentah-mentah ya komen aja ntar mau gitu nanti saya taruh ini di deskripsi gitu apa namanya itu link reponya saya taruh di deskripsi video gitu karena kan soalnya nggak pede juga gitu takutnya nggak perlu gitu saya taruh gitu kan ya, nanti komen aja lah ya kalau mau ya. Jadi sini ada sheet log ini saya bakal ngunci kursi yang bakal kita booking gitu kan jadi supaya nggak terjadi double booking ya biar nggak race condition juga. Jadi sini saya race conditionnya nggak pakai mute tag ya biar nggak ribet lah ini contoh simple doang jadi saya cuma pakai database logging ya transaction logging. Terus ini create bookingnya berarti kita nge-create dulu ke tabel booking terus setelah kita dapat data parentnya si bookingnya baru kita bikin data anaknya data childnya di booking detail seperti itu. Booking detailsnya bakal nyimpan sheetnya sama booking ID-nya seperti itu.
Terus ini setelah dia disimpan kan terusnya apa? Dia belibet banget. Tentunya kan data yang di sheetnya ini tadi nih, yang di mana tadi. Nah, yang di sini kan harusnya isbooknya jadi true gitu kan, biar nggak bisa di booking lagi seperti itu. Kalau udah, ya ini buat nanti nge-get, saya getnya pakai booking kode. Ya kan biasanya kalau kita nyari kan kita input dari front end tuh booking booking kodenya gitu kan, ya gitulah. Terus ini buat cancel booking, jadi sini kita bakal cancel yang dia statusnya tuh book gitu. Jadi nanti yang ngelihat ini book itu sih Redis TTL-nya. Jadi TTL itu nanti kan bakal ada key, saya itu pakai key-nya ID nanti. Jadi nanti kalau dia udah expired untuk key ID itu, dia bakal ngupdate ke sini. Tinggal dia ngelihat kalau ini book ya berarti nanti dia bakal berubah jadi cancel. Tapi kalau dia paid kan tentunya nggak bakal gitu. Cuma proses paid-nya nggak usah dibuat lah ya. Bisa dibayangkan lah kalau udah di paid kan berarti nanti statusnya berubah jadi paid, berarti query ini tidak akan berlaku seperti itu. Terus setelah ini bookingnya di cancel ya berarti kan sheetnya tadi kita balikin ke bisa di booking lagi, jadi isbooknya kita jadiin false. Intinya cuma seperti itu aja. Nah di sini kurang lebih ya saya pakai query transaction ya, database transaction. Jadi pas create seperti ini. Nah ini kan kita bikin bikin transactionnya dulu. Terus kalau dia terjadi apa-apa kita rollback. Kalau misalnya error, terus untuk total price saya sum di sini. Jadi nanti total price-nya itu diinput dari apa namanya? Dari request body di API-nya gitu loh. Kan ceritanya kalau kita ngasih ngasih apa ya? Ngasih ini tadi loh. Kalau misalnya kita bikin pemilihan tiketnya itu kan appointment kursinya itu ada harganya berapa itu kan di front end kan ada biasanya gitu. Nah, itu tinggal dikirimin lagi aja. Kenapa nggak pakai ID-nya aja bang ya biar gampang aja itu kan nanti teman-teman bisa bikin sendiri yang inputnya ID doang gitu bisa juga. Kalau saya nanti ID sama price biar gampang doang kan buat contoh. Nah ini di sini kita kan ini untuk apa namanya untuk kursinya bisa banyak jadi makanya pakai array jadi itu kan ya nanti lihat lah ya di body requestnya. Terus di sini untuk ID dari kursinya itu kita lock dulu. Terus kita pastiin kursi yang kita pesan tuh udah terkunci. Nah kalau udah terkunci, di sini saya ada bikin booking code. Booking code tuh simple doang, bikin string-string gini aja ya. Ya nanti kelihatan hasilnya gimana. Jadi baru kita eksekusi semuanya gitu kan. Jadi ini udah masuk ke booking, terus masuk ke booking detail di sini. Terus kita update statusnya si sheetnya di table sheetnya itu tadi seperti itu. Baru nanti kalau udah selesai ya kita commit. Intinya kan nyimpan datanya kayak gitu kan. Kalau cancel bookingnya yang tadi lah ya. Ini kalau ngegetnya cuma ngeget doang by apa namanya booking code. Terus ini yang cancelnya sama saya pakai transaction juga. Jadi yang query cancel booking di atas tadi. Kalau dia udah berhasil baru nanti transaction dilanjutin ke cancel sheet gitu kan. Baru kalau udah semua beres di commit. Ini harusnya udah sering lihat lah di contoh-contoh video saya sebelumnya ya. Jadi kita fokusnya nggak ke sini. Nah, ini nanti untuk proses si cancelnya itu di mana? Nah, ini saya taruh di sini. Pertama kita ke use case-nya dulu. Jadi pas dia nge-create dia bakal nyimpen datanya itu ke database kan pakai metode yang tadi secret guest booking. Terus di responnya ini saya kembaliin kan tadi ada booking kode sama ID kan, saya ambil yang ID-nya gitu. Jadi pas ID-nya ini saya ambil, saya taruhlah ke metode ini schedule booking cancellation seperti itu. Jadi kalau error ya berarti gagal seperti itu. Nah di sini schedule booking cancellation tuh gimana bang? Nah ini ada di sini, ada di Redis scheduler ini ya. Jadi ini metodenya. Nah, di sini saya bikin key-nya seperti ini. Oh ya, sebelumnya tuh ya ini tadi ya kita bikin eventnya seperti ini. Jadi ini emang udah bawaan dari Redis. Nanti kalau yang misalnya belum tahu, ya ini kira-kira kayak gini lah ya. Kalau udah tahu ya udah lah ya. Jadi event underscore underscore si key event at 0 underscore underscore titik 2 expired ini nama khusus yang dipakai sama Redis buat key space notification-nya. Jadi ini bagian dari mekanisme bawaan Redis buat ngasih tahu kita tuh kalau apa namanya suatu key itu udah kadaluarsa. Jadi yang buat expired tadi. Ini berkaitan dengan yang kita buat eventnya di sini tadi ya di Docker Compose ini seperti itu. Mana tadi? Nah ini.
Jadi ini nggak diganti-ganti gitu ya. Emang kayak begini eventnya. Ada event yang lain lagi bang, ya boleh explore teman-teman ya. Nah di sini yang schedule book cancellation tadi, kita kembali ke sini. Jadi dia bakal nge-cancel, kita taruh key-nya itu berdasarkan ID-nya. Terus kita set untuk expire-nya tadi 1 menit. Kenapa 1 menit? Ya biar nggak lama aja nanti kita nunggu percobaannya gitu loh. Nah, terus nanti kalau udah terset ya udah gitu kan. Nah, ini si star worker-nya ini yang bakal ngelisten semua event PubSub yang terjadi ketika si cancellation ini terjadi gitu loh. Jadi cancellation ini kan bakal ngasih TTL ke key ini, key yang baru dibuat ini itu sepanjang 1 menit gitu kan. Nanti kalau dia udah lewat ini, di sini dia bakal ngelisten di sini. Disinilah dia ngelistennya ya. Jadi dia subscribe yang event si Redis expired event ini tadi yang ada di atas ini tadi ya. Ini maksudnya. Jadi ketika TTL-nya itu ada yang expired, dia bakal ngelisten event itu. Jadi PubSub-nya di situ. Nah, ini kalau udah dia receive message-nya, udah itu dia nge-scan. Ini karena saya pakai integer 64 jadi saya scan-nya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman pakai yang lain misalnya saya booking ID-nya tuh pakai UID bang itu kan string itu ya boleh dieksplor caranya ya. Biar penasaran gitu loh. Kalau ini buat yang pakai dia bentuknya integer ya. Jadi scan seperti ini. Jadi dia nyekan dari antara string ini gitu loh. Ini kan ada yang namanya apa namanya? Si booking ID-nya nih yang persen D ini kan dia untuk interpretasi dari ini ya si integer. Ini saya print aja biar teman-teman jelas lah ada key yang didapat berapa gitu. Nah, kalau dia itu kan dia bakal manggil yang ini si cancel booking ini tadi yang ada di repo. Makanya di sini di si apa namanya package yang untuk scheduler ini saya panggil reponya si booking tadi gitu, nggak cuma di use case saya panggilnya gitu. Jadi cancel bookingnya dipanggil, ya udah ini cancel booking yang tadi, query-nya itu ya rentetannya ini cancel booking sama cancel sheet. Kok cancel booking sama cancel sheet bang? Ya ini tadi yang kalau misalnya lupa ya ini ya ada transaction-nya, jadi dia nge-cancel bookingnya dulu. Kalau udah di cancel sheet yang tadi di booking seperti itu biar bisa apa? Biar bisa di booking lagi kayak gitu ya guys ya. Kira-kira seperti itu sih jalannya. Jadi kita create datanya, terus masukin ke TTL di Redis-nya gitu kan. Jadi masukin TTL ya. Masukin key-nya ke Redis dengan datanya juga ada booking ID-nya gitu kan. Terus TTL-nya kita kasih berapa jangka waktu yang dipengen. Kalau di contoh ini 1 menit. Nanti ketika dia expired si workernya tadi bakal nge-listen event expired itu seperti itu ya. Sini tadi ya dia bakal nge-listen event ini seperti itu. Jadi biar nggak banyak cincong kita jalanin aja. Nah, misalnya kayak gini ya, kita jalanin. Nah, ini ready saya udah nyala ya. Ini kalau teman-teman ya nyalain dulu jangan lupa. Sama database juga udah nyala. Oke, kita kembali ke sini sebentar. Jadi inilah aja lah ya, Jakarta Jogja ini 12 ini aja saya pakai nih, harganya 120.000. Kebetulan tadi saya udah bikin tes-tesan duluan. Jadi udah kayak gini ya. Ini namanya ganti aja lah. Nama saya itu kan, backend magang. Backend magang pesan tiket pesawat Jakarta Jogja 2 kursi. Berangkat sama siapa? Berangkat sendiri, sebelahnya buat naruh tas. Oke, kita create datanya. Dan ya udah ke create kita dapat kode bookingnya. Nah, kode booking kita pakai buat apa? Buat nge-get. Taruh di sini. Dah di get set. Ini udah dapat ya, statusnya udah book, tapi belum dibayar-bayar nih. Emang nggak dibikin API buat bayarnya ya. Ya kalau teman-teman nanti ada yang mau reponya terus mau copy terus mau tambah-tambahin buat bayarnya ya boleh aja, explore aja biar bisa. Nah, di sini udah ada nih ya, book ID 11 dijadwalkan untuk dibatalkan dalam 1 menit. Udah itu kita ngapain? Ya kita tunggu aja sampai 1 menit. Kita tunggu dengan sabar. Ini tadi 14.55.15 ya, antar kira-kira kalau udah 14.56.15 lah dia bakal batal sendiri gitu kan. Jadi kita sabar menanti aja judulnya nih. TikTok 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 gitu kan. Kita tunggu nanti dia workernya jalan sendiri. Lama juga 1 menit ya. Nah ini ya jumlah yang dapat 1 membatalkan booking code 11 karena tidak dibayar dalam 1 menit. Booking berhasil dibatalkan. Kita cek lagi di sini. Apakah sudah terbatalkan? Sudah cancel ya.
Udah cancel, yang berarti di sini si sheet yang ini tadi kalau kita jalanin ya dia udah cancel lagi nih kan. Lama kali hijau-hijau nih keluarnya. Ya inilah ya, udah false lagi ya. Oke guys, sorry tadi mati lampu tiba-tiba. Jadi ini udah nyala, saya lanjut lagi ulangin ya. Jadi kita bikin satu aja case lagi biar nanti kelihatan. Kita pilih dari yang mana ya sekarang. Ini aja lah ya. Ini seperti saya bilang tadi ya, jurusannya saya bikin Jakarta Jogja semua, udah apa-apa lah ya. Ini aja nih Citylink nih 1617, harga berapa ya? 700.000. Oke. Kita masukkan aja nih yang tadi contoh pertama kan yang ini ya. Kita ganti ini 16 kayaknya 700 tuh agak 700.000, terus 17 harga 700 tuh agak. Ya ini cuma kalau kita ngambil dengan cara price-nya di input kayak gini ya, bisa aja salah input gitu kan. Entah gimana gitu dari front end mungkin bisa ada kesalahan. Memang baiknya sih harganya ngambil dari database aja, cuma sekali lagi ini buat contoh doang, makanya biar nggak ribet gitu loh inputinnya lagi. Oke, kita jalanin set. Oke, udah dapat kode booking baru, kita cek ya. Di sini dia masih book ya. Nah ini kalau sini saya jalanin lagi query yang ini, harusnya sih 1617 tuh status ininya. Nah ini ya false ya, 1617 salah true maksudnya nih 1617. Berarti dia udah di booking seperti itu. Selanjutnya apa? Ya sama kayak tadi, kita tinggal sabar menanti ya sampai dia dibatalkan. Seperti itu guys, kita tunggu aja. Ya ini tadi karena lagi mati lampu saya sambil ngecek sambil ngehit lagi. Udah 14 sekarang ID bookingnya, apa lah ya. Nah sabar menanti semenit, tadi itu dia dimasukin ke Redis itu 15.11 ya, bentar lagi lah ya nih. Kita tunggu aja. Nah ini lama kali. Nah itu ya, jumlah yang didapat 1, membatalkan booking kode 14 karena tidak dibayar dalam 1 menit, booking berhasil dibatalkan. Ini harusnya maksudnya booking ID ya, saya salah tulis, nggak apa-apa lah ya. Nah sih saya tadi di sini ya, di yang bagian ini mana nih. Nah ini kan saya pakainya pakainya ID-nya di sini ya. Buat eventnya nih. Jadi di sini secret key pakai ID di sini ya. Nah ini tadi yang salah tulisnya tuh di mana tadi, worker membuat ini harusnya booking ID nih gini. Nah gini ya biar jelas. Ya seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya teman-teman di sini pakainya itu dia tipenya bukan integer, jadi ini tentunya beda nanti buat scanningnya ya. Di explore aja gimana caranya. Kira-kira seperti itu untuk kita memakai si Redis TTL dalam proses auto cancel ini gitu ya teman-teman ya. Saya matiin dulu. Ya jadi kira-kira gitulah ya teman-teman, caranya kita pakai Redis TTL buat bikin auto cancellation gitu ya. Jadi kesimpulan itu caranya Redis ini bakal secara otomatis ngapus key yang TTL-nya udah habis, terus dia bakal micu event expired tadi kalau kita udah pakai ya untuk event expired-nya itu. Terus si workernya itu bakal ngedengerin belibet banget. Si workernya itu bakal ngedengerin event expired-nya itu buat ngedeteksi booking mana yang kadaluarsa. Kalau tadi contoh kita booking ID-nya. Nah, nanti kalau booking itu nggak dibayar, statusnya nggak berubah dari book tadi ya, dia bakal dibatalin karena si worker tadi ngejalanin event yang cancel bookingnya tadi seperti itu. Nah jadi dengan approach ini tuh teman-teman tuh nggak perlu scheduler berbasis pooling karena si Redis itu menangani event expiration itu secara real time seperti itu. Kalau cara yang lain ada nggak bang? Ya ada banyak, teman-teman bisa explore lagi cara-cara yang lain yang mungkin kalau kasusnya nggak cocok dengan penggunaan Redis TTL gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kira-kira gitu aja dari saya. Pokoknya support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share supaya Backend Magang itu semangat terus buat ngeluangin waktunya buat bikin video-video yang mungkin bisa ngebantu teman-teman dalam proses belajar. Seperti itu. Jadi sekali lagi sekian dari saya. Terima kasih. Salam Backend Magang.